Sudah ya Bu ya? Oke, siap. Saya mulai ya, Pak. J, monggo Bu Putri. Assalamualaikum Pak Fakih, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Putri, selamat sore juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Pak Fakih hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Bu Putri ya. Meski ada beberapa hal di kelas yang tadi membuat saya sedikit tertekan nih Bu Putri. Baik, alhamdulillah sekali Pak Fakih. Saya senang sekali mendengar kabar baiknya Pak Fakih. Mungkin dari apa yang tadi Pak Fakih katakan sedikit ada hal-hal yang mungkin sedang Pak Fakih rasakan ya sedikit mengganggu. Mungkin bisa diceritakan dengan saya Pak Fakih untuk hari ini. Oke Bu, ini tadi hari ini ada beberapa kegiatan memang cukup padat dari mulai pengambilan video pembelajaran PPL 2, kemudian ada ekstrakurikuler pramuka dan kebetulan itu ada satu anak yang tidak terdeteksi pulangnya sampai tadi wali muridnya juga mencari entah kemana, kemudian ada beberapa siswa tadi yang pramuka juga banyak alasan izin, katanya kurang semangat melakukan pramuka sehingga berdampak juga pada diri saya. Ini nanti takutnya ada beberapa hal yang tidak diinginkan karena kita tahu musimnya sekarang baru zona merah untuk keamanan, jadi saya lebih was-was lagi begitu Bu Putri. Banyak sekali ternyata ya yang membuat Pak Fakih ini merasa sedikit terganggu. Sebelum kita mulai lebih dalam, Pak Fakih, mungkin tujuan Pak Fakih yang ingin dicapai dari sesi coaching hari ini apa ya Pak Fakih? Ya Bu, ada beberapa apa itu tujuan yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait bagaimana cara meningkatkan motivasi mengajar, kemudian beberapa metode yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran itu sepertinya anak-anak itu belum responsif karena terlihat ada beberapa yang sudah semangat tetapi juga ada beberapa siswa yang masih nyonggo dagu Bu. Oh, menjaga dagu. Nggak ada yang itu Pak, meletakkan kepala di atas meja seperti ini? Alhamdulillah tidak ada Bu, karena penuh dengan alat-alat lukis dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Jadi tujuan yang ingin dicapai Pak Fakih hari ini untuk menemukan cara bagaimana meningkatkan motivasi mengajar Pak Fakih. Seperti itu? Iya Ibu, Oke. seperti itu. Apakah ada contoh situasi spesifik Pak Fakih yang mungkin terjadi di kelas Pak Fakih yang bisa Pak Fakih ceritakan? Ya begini Bu, saya sudah mencoba beberapa diskusi kelompok nih. Ada diskusi kelompok, ada diskusi kecil, diskusi besar, kemudian ada presentasi, bahkan tadi juga membuat karya produk kaligrafi, permainan interaktif, tetapi hasil yang saya dapatkan itu belum memuaskan menurut saya. Ada Hmm. beberapa siswa yang masih terlihat bosan, kemudian sampai tadi beberapa anak itu kayak lost mood gitu ya, mood boosternya tuh kurang sehingga tadi ada beberapa saya juga berusaha membuat mood mereka naik lagi karena saya takutnya ketika nanti moodnya belajarnya itu berkurang nanti berdampak pada hasil yang didapatkan oleh siswa itu sendiri. Baik, Pak Fakih. Bagus sekali berarti Pak Fakih sudah mencoba beberapa metode yang tadi Pak Fakih setelah sampaikan. Menurut Pak Fakih, dari segala upaya yang Pak Fakih sudah sampaikan tadi, metode yang sudah dilakukan, menurut Pak Fakih apa ya yang menjadi penyebab utama anak-anak itu, siswa Pak Fakih itu kurang tertarik mengikuti pembelajaran yang Pak Fakih lakukan? Mungkin kalau saya amati ya Bu, itu mungkin mereka tuh merasa materinya tuh kurang relevan dengan kehidupan mereka. Atau bisa jadi saya kurang membuat materi itu dikemas lebih menarik. Mungkin tadi saya hanya menggunakan satu spidol berwarna Bu. Mungkin bisa ditambahkan ya beberapa spidol-spidol yang berwarna cantik-cantik gitu biar menarik hati. Kemudian nanti ada beberapa
yang apa ya, materinya mungkin bisa kami buat lebih energik lagi lah mereka nanti biar penasaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Betul sekali Pak Fakih. Itu mungkin salah satu tadi beberapa faktor dari hal yang membuat Pak Fakih tadi anak-anak Pak Fakih tadi kurang tertarik ya pada pembelajaran yang Pak Fakih lakukan. Kalau kita melihat coba Pak Fakih, kalau kita melihat dari sudut pandang anak-anak ya siswa Pak Fakih, apa ya mungkin yang bisa Pak Fakih lakukan untuk membuat materi relevan dan lebih menarik bagi siswa Pak Fakih sendiri. Ya Bu, mungkin saya nanti bisa mencoba lebih banyak menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka ya, atau memberikan banyak contoh atau implementasi langsung yang sangat dekat dengan dunia mereka karena saya tahu anak-anak saya itu berasal dari beberapa masyarakat yang cukup pinggiran di bantaran kali. Jadi mungkin kalau terlalu energik atau terlalu yang milenial ataupun yang tidak sesuai, mungkin mereka juga akan gelagapan. Mungkin nanti akan lebih saya sesuaikan lagi dengan kondisi mereka di dunia yang sebenar-benarnya. Oh, bagus sekali itu idenya Pak Fakih. Nah, bagaimana Pak Fakih akan menerapkan atau melakukan aktivitas yang tadi Pak Fakih eh, yang Pak Fakih bayangkan idenya tadi, apa yang aktivitas apa saja yang mungkin bisa diterapkan di kelas Pak Fakih terkait ide Oke, yang Pak Fakih mungkin sampaikan tadi? mungkin saya bisa mencoba melaksanakan project based learning Bu ya, di mana nanti anak-anak itu membuat project yang terkait dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan membuat video tentang praktik-praktik Islam atau video-video kehidupan yang lainnya yang sangat menginspirasi mereka. Begitu Bu Putri. Brilian sekali Pak Fakih, luar biasa idenya. Bagaimana perasaan Pak Fakih ketika memikirkan ide tersebut dan kemudian akan saya terapkan nih dalam proyek yang nanti Pak Fakih akan lakukan di kelas Pak Fakih. Ya Bu, saya setelah ini saya merasa lebih optimis nih Bu ya. Insya Allah saya membayangkan itu mereka akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, utamanya dengan melakukan proyek ini. Sehingga nanti mereka bisa lebih aktif, lebih dekat dengan kehidupan mereka, dan menjadi meaningful learning. Jadi tidak selesai begitu saja, tetapi bisa dibawa sampai kehidupan setelah mereka selesai di dunia pendidikan. Luar biasa, bagus sekali Pak Fakih. Kemudian langkah apa yang akan Pak Fakih lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan memulai dengan merancang proyek kecil Bu untuk kelas yang saya ampu. Mungkin saya mulai minggu depan ya dan melihat bagaimana mereka merespon. Nantinya mungkin jika berhasil saya akan kembangkan lebih jauh. Itu yang akan saya lakukan Bu. Oke, Pak Fakih, luar biasa. Kemudian persiapan apa yang mungkin Pak Fakih perlu eh, untuk dipersiapkan? Hal-hal apa saja yang mungkin Pak Fakih perlu persiapkan? Yang paling utama tentu Tantangannya. saya akan menyiapkan rubrik penilaiannya Bu. Kemudian alat-alat bantu mungkin seperti video atau bahan bacaan yang relevan. Mungkin bisa juga sumber media yang lain yang mendukung proyek nanti. Anak-anak itu bisa melakukan dengan slay Bu bahasanya. Dengan anggunli mereka Oh bisa iya, melakukan Angguli. kegiatan seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Fakih, rencana yang bagus dan sudah jelas menurut saya. Nah, sebelum kita akhiri sesi coaching hari ini, bagaimana perasaan Pak Fakih sekarang setelah sudah bercerita, mengobrol dengan saya dalam waktu sesi coaching hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu Putri, saya merasa lebih optimis dan termotivasi dan punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan suasana kelas menjadi lebih menarik, mengaktifkan kondisi siswa dan juga memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa-siswi di sekolah.
Alhamdulillah Pak Fakih luar biasa. Saya juga senang sekali Pak Fakih sekarang sudah menemukan solusi tadi dari hal-hal yang sudah dirasakan Pak Fakih yang cukup mengganggu. Ternyata sekarang Pak Fakih sudah optimis dan sudah menemukan solusi yang kiranya nanti akan Pak Fakih terapkan di kelas. Nah, untuk pertemuan kita ya berikutnya, saya ingin melihat bagaimana hasil dari Pak Fakih yang tadi ide-ide yang Pak Fakih akan terapkan di kelas. Bagaimana Pak Fakih? Gimana Bu? Uh, Tadi apa yang sudah Pak Fakih sampaikan, nanti untuk pertemuan selanjutnya saya ingin mendengarkan cerita Boleh. dari Pak Fakih tentang ide-ide tadi yang sudah Pak Fakih akan terapkan di kelas. Nah, itu nanti bagaimana Pak Fakih, bagaimana dengan Pak Fakih, apakah Pak Fakih bersedia bercerita lagi dengan saya terkait penerapan yang dilaksanakan di kelas Pak Fakih? Tentu Bu Putri, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali untuk saya bercerita bagaimana nanti hasil dari rencana yang ingin saya lakukan terhadap siswa-siswa saya. Supaya nanti bisa berjalan dengan lancar, saya mohon doanya Bu Putri, sehingga nanti kegiatannya bisa sukses untuk semuanya. Siap Pak Fakih, terima kasih. Saya penasaran sekali dan saya tunggu-tunggu nanti perkembangan selanjutnya ya Pak Fakih. Ya Terima Bu, kasih untuk saya waktu juga hari terima ini, kasih. Ya, saya coaching juga hari mengucapkan ini. terima kasih Bu atas bantuannya sudah diberikan ruang yang luar biasa untuk kami. Terima kasih. Sama-sama Pak Fakih. Ya, Seperti siap. itu. Oke, Oke. dibalik ya Bu. Iya, saya yang itu ya, yang coaching. Pak Fakih yang Iya, sekarang coachnya. yang Gucci. Saya yang Oke. Oke, kita mulai ya Bu Putri ya. siap Pak Fakih. Ini kok saya melihat Bu Putri itu berbinar-binar ya. Ada apa ini Bu Putri? Seperti ini Pak Fakih, sebenarnya saya itu senang sekali bertemu dengan Pak Fakih. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait yang saya sedang rasakan Pak Fakih. Apakah Pak Fakih punya waktu sebentar? Alhamdulillah saya sangat punya waktu untuk kita bisa berbincang-bincang ya Bu Putri. Sebelumnya bolehkah saya menyapa ya? Bagaimana Nah, kabarnya Bu Putri hari ini? Alhamdulillah Pak Fakih, kabar saya baik Pak Fakih. Meskipun memang tadi apa ya saya sampaikan, saya masih berusaha ini Pak Fakih meningkatkan keterampilan berhitung Pak Fakih. Siswa saya yang ada di kelas saya. Jadi saya merasa ada beberapa siswa saya itu yang masih kesulitan untuk memahami konsep berhitung Pak Fakih. Oke, baik Bu Putri. Itu saya rasa Bu Putri itu bagus sekali ya, sudah menyadari tantangan yang ada di dalam kelasnya. Oke Bu Putri, mari kita coba eksplor lebih dalam hari ini dan mungkin mencari solusinya bersama-sama. Apa tujuan spesifik yang ingin Bu Putri capai dalam sesi pada siang hari ini Bu Putri? Baik Pak Fakih, saya itu merasa ingin menemukan cara bagaimana saya bisa membantu anak-anak saya yang lebih bisa memahami dan menguasai keterampilan dalam berhitung Pak Fakih. Seperti penjumlahan dan pengurangan, itu masih banyak ternyata anak-anak saya itu yang mengalami kesulitan Pak Fakih. Fokus kita hari ini mungkin bisa meningkatkan keterampilan berhitung siswa, terutama untuk konsep dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Mungkin bisa diceritakan sedikit lebih detail Bu Putri apa yang sudah Bu Putri lakukan sejauh ini untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik Pak Fakih, saya itu sudah mencoba beberapa banyak metode Pak Fakih seperti latihan soal. Saya sudah memberikan latihan soal setelah menerangkan materi, kemudian pemberian contoh itu terkait dengan keseharian siswa saya. Kemudian sudah bekerja dalam kelompok kecil juga Pak Fakih. Jadi di sana ada antar teman itu saling membantu belajar bersama tutor sebaya seperti itu Pak Fakih. Namun dari beberapa metode yang tadi sudah saya
laksanakan, saya terapkan di kelas saya tuh masih merasa ternyata itu siswa saya itu masih ada beberapa itu yang lambat berhitung. Bahkan saya rasa siswa saya itu belum mengetahui tentang dasar perhitungan seperti itu, Pak Fakih. Oh iya, ya memang penting sekali ya Bu Putri bahwa kita itu memang perlu melakukan berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian menurut Bu Putri nih, apa yang mungkin menjadi penyebab utama siswa-siswi di kelasnya Bu Putri itu masih kesulitan ya dalam berhitung? Saya merasakan mungkin ya Pak Fakih, itu siswa-siswi saya itu merasa bosan mungkin dengan metode yang saya terapkan di kelas matematika saya seperti itu Pak Fakih. Jadinya anak-anak itu masih tadi kurang memahami konsep dasar perhitungan, kemudian masih kesulitan dalam berhitung seperti itu Pak Fakih. Ya, itu memang kalau yang disampaikan Bu Putri itu memang beberapa kemungkinan yang baik masih untuk dipertimbangkan ya Bu Putri. Jadi coba bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang siswa Bu Putri. Bagaimana menurut mereka akan lebih termotivasi untuk belajar berhitung? Kira-kira bagaimana Bu? Menurut saya, kalau saya melihat dari sudut anak-anak, itu anak-anak kan mungkin masih sukanya bermain seperti itu, Pak Fakih. Iya Jadi betul. mungkin saya akan menggunakan pembelajaran dengan kegiatan yang lebih menarik lagi, interaktif. Jadi anak-anak itu lebih senang dan terkesan tertarik dengan pembelajaran matematika seperti itu, Pak Fakih. Wah, luar biasa sekali. Itu ide yang sangat bagus, Bu Putri ya. Interaktivitas itu memang sering sekali membuat siswa itu lebih terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya bagaimana, apakah ada permainan atau alat bantu yang terlintas mungkin di benak Bu Putri yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bu Putri? Iya Pak Fakih, saya tuh berpikir untuk mencoba menggunakan permainan ular tangga Pak Fakih. Jadi dalam permainan ular tangga itu nanti yang saya persiapkan itu ada papan ular tangga, kemudian ada kartu soal, kemudian ada gaco Pak Fakih, tak gaco yang Iya, buat betul, mainkan tahu. seperti itu, Ya, kemudian dadu. Nah ini kan alat-alat yang saya gunakan ini kan pastinya ketika saya masuk kelas itu sudah menjadi daya tarik tersendiri buat betul siswa-siswi sekali. saya gitu loh. Ah, Bu Putri bawa apa ya? Seperti itu Pak Fakir. Betul. Nah, jadi nanti saya akan mulai dengan menampilkan video pembelajaran yang menarik terkait konsep. Nah, konsep dasar dalam perhitungan, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian lalu saya akan ajak siswa-siswi saya itu dengan menerapkan konsep berhitung dengan menggunakan permainan ular tangga. Seperti itu, Pak. Wow. Itu rencana yang sangat luar biasa Bu Putri ya. Jadi apa Iya. langkah pertama nih yang akan Bu Putri lakukan untuk minggu ini untuk menerapkan ide-ide yang luar biasa tersebut? Oke, Pak Fakih. Nah, untuk langkah yang akan saya lakukan, pastinya saya akan mencari video pembelajaran yang menarik, interaktif ya, Pak Fakih, terkait konsep dasar perhitungan penjumlahan dan pengurangan yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga akan membuat media alat peraga tadi, ular tangga, yaitu seperti papan ular tangganya, kemudian kartu soalnya, kemudian kalau gaco itu juga bisa dipersiapkan. Itu maunya itu Pak, karena anak-anak itu tertarik dengan hal-hal yang lucu. Maunya itu gaconya saya itu bukan gaco yang seperti biasa itu loh, tapi Ya, gaconya itu berbentuk manik-manik yang boneka mungkin luar atau mungkin biasa. mainan yang kecil-kecil itu yang bisa buatkan gaco Ya. seperti itu. Kemudian dadu, Pak Fakih. Nah, dari situ hal-hal seperti itu nanti yang mungkin akan saya persiapkan terlebih dahulu, Pak. Wah, keren, keren sekali Bu Putri ya. Terima Itu kasih. rencananya sudah sangat terdengar sangat konkret. Kemungkinan apa yang bisa membuat siswa itu kan nanti beberapa siswa mungkin akan menunjukkan kesulitan meskipun tadi sudah sangat luar biasa sekali rencananya Bu Putri. Apa yang bisa Bu Putri lakukan jika beberapa siswa itu masih menunjukkan kesulitan meskipun dengan pendekatan baru ini Bu Putri?
Betul sekali Pak Fakih. Kadang-kadang sudah dipersiapkan begitu matang, luar biasa ya, video pembelajaran yang menarik, kemudian tadi alat peraga yang saya gunakan, tapi memang mungkin ada beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan karena ini mungkin hal baru yang saya terapkan di kelas saya. Nah, oleh dari itu saya akan mengajak beberapa siswa yang tadi kesulitan tadi akan saya berikan waktu mungkin tambahan untuk saya berikan pelatihan secara personal seperti itu Pak Fakih. Jadi akan ada latihan secara individu seperti itu Pak Fakih. Yang akan saya Ya, berikan kepada luar anak-anak yang biasa mengalami sekali nih ya. kesulitan Saya itu ya yakin ini Fakih. metode barunya Bu Putri ini akan sangat membantu peserta didik. Oke, Bu Putri, Iya. sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Bu Putri sekarang setelah kita berbincang-bincang sore ini, Bu Putri? Perasaan saya luar biasa sekali Pak Fakih. Tadi seperti awal saya ketemu Pak Fakih itu sudah luar biasa. Di akhir ini saya tambah luar biasa sekali Pak Fakih. Saya lebih optimis dengan diri saya dan saya akan siap untuk memperbaiki, menerapkan solusi tadi dari keluh kesah saya terkait pembelajaran di kelas saya tadi yang kurang begitu menarik mungkin ya bagi anak-anak saya seperti itu Pak Fakih. Iya, itu memang seperti sesuatu yang harus diwujudkan ya Bu Putri. Tapi saya melihat sikap optimisnya Bu Putri dan senangnya Bu Putri hari ini itu merupakan suatu kabar yang sangat baik. Mungkin kita akan bertemu dalam minggu depan untuk meninjau bagaimana hasil dari pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Bu Putri. Saya sudah tidak sabar ini ya mendengar perkembangan yang ada di kelas Bu Oke, Pak Putri ini Fakih. ya. Siap, Pak Fakih. Terima kasih banyak, Pak Fakih, atas bantuannya, waktu yang sudah diluangkan. Akhirnya saya bisa mencurahkan, istilahnya, unek-unek ya, Pak Fakih ya, isi hati saya yang Iya. kiranya tadi masih mengganjal seperti itu, Pak Fakih. Terima Iya, kasih. Saya sama-sama Bu pun Putri. akan semangat mencoba menerapkan apa yang tadi sudah saya pikirkan seperti itu, Pak Fakih. Iya, sama-sama Bu Putri ya. Nanti kita akan mencoba beberapa kegiatan lagi yang saling menginspirasi dan saling memberikan peluang besar untuk perbaikan pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada. Terima kasih Bu Putri, sampai bertemu lagi ya. Sama-sama Pak Fakih. Ya, Bye. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan ya. Ini sudah belum sih? Ini di stop recording atau tidak ya? Saya kurang tahu. Coba saya stop recording, nanti direkam lagi gitu aja ya Bu ya. Gimana? Oh gitu. Boleh. Kan tadi kan di